Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya EN Mardianti, dosen program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Statistika dan Data Science. Video ini dibuat sebagai bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam rangka syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Saya akan menjelaskan deskripsi umum dari mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Statistika dan Data Science. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman dan keterampilan dasar dalam menganalisis data, menginterpretasikan informasi statistika, serta memanfaatkan prinsip-prinsip data science dalam konteks keilmuan bidang peternakan maupun pertanian. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu berpikir logis, kritis, dan berbasis data dalam mengambil kesimpulan baik dalam kegiatan akademik maupun praktek di lapangan. Desain pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini adalah terdiri dari 3 SKS dengan 16 kali pertemuan. Adapun materi yang dipelajari adalah konsep dasar statistika, ukuran pemusatan dan penyebaran data, statistika deskriptif, metode sampling, sebaran normal, selang dan kepercayaan, uji hipotesis, korelasi, dan regresi. Secara umum, strategi pembelajaran yang saya gunakan menggunakan pendekatan case study dan project based learning. Pada setiap pertemuan setelah mahasiswa menerima materi dan sesi tanya jawab, mereka akan diberikan sebuah case study yang harus dikerjakan baik secara individu maupun kelompok untuk menyelesaikan kasus sederhana sesuai bidang pertanian maupun peternakan. Berdasarkan pengalaman mereka menyelesaikan kasus sederhana tersebut, pada puncaknya nanti mereka akan mengerjakan sebuah proyek yang menjadi bagian tugas ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dalam proyek tersebut, mahasiswa terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data sesuai dengan bidang peternakan maupun pertanian, lalu mengolah dan menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan statistika yang sudah mereka pelajari. Melalui proyek ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep secara nyata, memperkuat pemahaman teoritis mereka, dan mengembangkan keterampilan praktis yang relevan. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong mereka untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan bekerja secara kolaboratif. Panduan penilaian yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Untuk komponen tugas case method diberikan bobot penilaian sebesar 15%. Untuk project based learning 50%, aktivitas partisipatif 5%, dan untuk UAS dan UTS masing-masing 15%. Sedangkan untuk panduan project, penilaian yang diberikan berbeda tergantung tema dan lokasi penelitian yang mahasiswa pilih. Panduannya adalah jika mahasiswa melakukan penelitian di luar kampus Untirta dan menggunakan data primer, maka skor tertinggi yang akan mereka peroleh adalah 98. Jika mahasiswa melakukan penelitian di luar kampus Untirta dan menggunakan data sekunder, maka nilai yang akan mereka peroleh adalah 95. Dan terakhir, jika mahasiswa melakukan penelitian di dalam kampus Untirta, maka skor tertinggi yang akan mereka peroleh adalah 93. Penilaian proyek mahasiswa dengan perbedaan nilai berdasarkan tema dan lokasi penelitian dilakukan dengan
mempertimbangkan tingkat kompleksitas upaya dan tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa. Penelitian yang dilakukan di luar kampus dengan menggunakan data primer dinilai paling tinggi karena mahasiswa harus menunjukkan inisiatif tinggi, menggunakan keterampilan komunikasi dan kemampuan manajerial untuk mengakses dan mengolah data langsung dari lapangan yang biasanya memerlukan izin dan koordinasi dengan pihak eksternal. Penelitian di luar kampus dengan menggunakan data sekunder tetap mencerminkan eksplorasi yang luas, namun tantangannya lebih rendah karena data sudah tersedia. Sementara itu, penelitian di dalam kampus dengan data primer dinilai lebih rendah karena relatif lebih mudah diakses dan memiliki tantangan logistik serta teknik yang lebih kecil dibandingkan penelitian di luar kampus. Penilaian ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa melakukan penelitian yang lebih menantang dan konseptual. Selain itu, ada panduan tambahan dalam penilaian proyek, yaitu jika dalam laporan akhir proyek mereka nanti terdapat satu kesalahan dalam penggunaan teori statistika, maka skor tertinggi tadi akan dikurangi 5. Jika terdapat 2 kesalahan, maka skor tertinggi akan dikurangi 10, berlaku kelipatan seterusnya. Selain itu, jika mahasiswa terlambat dalam mengumpulkan tugas proyek, maka nilai yang diberikan tadi adalah skor tertinggi dikurangi dengan 20, dan itu belum termasuk pengurangan jika terdapat kesalahan dalam penggunaan teori statistika. Penilaian ini dilakukan untuk menanamkan kedisiplinan akademik dan ketelitian ilmiah kepada mahasiswa. Pengurangan nilai sebesar 5 poin untuk setiap kesalahan penggunaan teori statistika bertujuan untuk mendorong mahasiswa memahami konsep secara mendalam dan menerapkannya dengan benar dalam analisis data. Hal ini penting karena kesalahan teori dapat berdampak pada validitas hasil dan kesimpulan penelitian. Sementara itu, pengurangan 20 poin bagi keterlambatan pengumpulan laporan dari batas waktu yang ditentukan mencerminkan pentingnya tanggung jawab terhadap manajemen waktu dan komitmen terhadap aturan yang telah disepakati. Sehingga mahasiswa didorong untuk tidak hanya tepat waktu tetapi juga memastikan isi kualitas laporannya tetap tinggi. Sekian dari saya, berikut ini akan saya tampilkan video micro teaching pembelajaran statistika dan data science pada materi metode sampling. Terima kasih, selamat menyaksikan video berikut ini. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini semuanya sehat? Alhamdulillah. Semuanya Ibu absen dulu ya. Udah hadir semua belum? Bentar, ada yang hadir. Bentar, Ibu absen dulu ya. Putra Rafli Murdani? Nggak ada ya? Udah hadir. Haji Muhammad Dafa? Hadir. Muhammad Ruslan? Hadir. Fatah Lailatul Syakban? Tri Ratu Mawardani? Maulida Andini Tuzara. Oke, ada beberapa orang yang tidak hadir ya. Oke, sebelum mulai perkuliahan, Ibu mau sedikit cerita video tentang isi video yang tadi malam sih. Ibu lihat di salah satu media sosial. Jadi dalam video itu Laude Rami mengatakan cita-cita itu gratis. Jadi kalau kalian bercita-cita itu gratis. Karena gratis, maka kalau milih cita-cita itu yang mahal. Tahu nggak maksudnya yang mahal? Jangan yang remeh-temeh gitu loh. Jangan sampai kalian bercita-cita, saya mah yang penting hidup sederhana, uang cukup aja, nggak usah berlebihan. Itu ya jangan bercita-cita seperti itu gitu. Jadi kalau cita-cita tuh karena gratis, ya udah yang mahal sekalian, yang tinggi gitu. Jangan nanggung-nanggung. Kenapa? Bagi kalian yang muslim gitu kan ya, kalau yang non-muslim silahkan sesuaikan dengan agama kalian masing-masing ya. Bagi kita yang muslim, kita punya Tuhan yang memiliki nama di belakangnya tuh Akbar. Tahu artinya Akbar? Maha besar. Jadi kalau misal ketika kita bermimpi, bercita-cita itu tinggi, mahal, karena kita yakin bahwa kita punya Tuhan yang maha besar, yang bisa mengabulkan impian kita, cita-cita kita.
Jadi kalau kita mimpi tuh yang kecil-kecil aja lah, nggak usah yang tinggi-tinggi, takut nggak kesampaian gitu ya. Itu sama saja dengan mengkerdilkan Tuhan kita yang maha besar. Jadi kita nggak yakin bahwa suatu saat Tuhan tuh bisa mengabulkan impian kita ya. Dan kuliah di prodi sini dengan tujuan masing-masing. Yang penting cita-cita kalian tuh mimpi yang besar aja dulu, yang mahal dulu, yang tinggi dulu. Jangan mimpi hidup sederhana, jangan mimpi hidup apa adanya, jalani apa aja tuh jangan. Mimpilah yang besar, karena di belakang kalian, di hadapan kalian ada Tuhan yang maha besar yang bisa mengabulkan apa itu cita-cita kalian. Gitu. Teman, hari ini kita akan belajar tentang teknik sampling ya, mata kuliah statistika dan data science. Kalau pertemuan kemarin kalian belajar tentang statistika deskriptif ya. Kalau ini materinya teknik sampling ini mungkin agak sedikit tidak berhubungan ya sama statistika deskriptif. Ini sudah masuk ke dalam materi baru. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, pokok bahasan yang kita pelajari hari ini adalah berikut ini. Ada dasar-dasar metode sampling, ada cara menghitung jumlah sampling, dan metode pengambilan sampling yaitu probability sampling dan non-probability. Tapi untuk metode pengambilan sampling, karena ada probability dan non-probability, hari ini kita hanya akan mempelajari beberapa hal dari probability atau non-probability. Untuk metode lainnya akan kita pelajari minggu depan. Kalau begitu kita langsung mulai materinya. Nah, yang pertama, ini buat apakah kita belajar metode sampling? Ini gambar apa nih? Karung beras. Oke. Kalau misal kita diminta untuk mengetes kualitas berkarung-karung beras seperti ini, apakah kita akan mengetes semuanya? Enggak, tentunya tidak. Kita hanya akan mengambil sejumput dari beras, dari karung diambil, lalu kita teskan apakah kualitas beras tersebut bagus atau tidak gitu. Nah, ini salah satu bagian dari contoh sampling, tes kualitas produk. Nah, kalau ada pemerintah mau membuat survei kebijakan BBM naik, dia pengen tahu pendapat petani. Kira-kira petani pengaruhnya seperti apa sih kalau BBM dinaikkan gitu? Apakah pemerintah bakal bertanya kepada seluruh petani? Enggak. Kenapa enggak? Duitnya besar, apalagi? Waktu, biaya, dan tenaga. Nah, seperti itu. Makanya ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan BBM naik, pemerintah mau tahu dulu nih pendapat petani kira-kira seperti apa, pengaruhnya nanti bagaimana. Maka pemerintah hanya akan mengambil sebagian dari petani untuk ditanya. Kalau ditanya nih, yang dari sebelah sini dulu, kalau kalian mau mencicipi segelas teh ini, kira mau tahu rasanya manis atau enggak, caranya gimana? Cicip. Dicicip sedikit apa harus dihabisin? Sedikit, cukup pakai apa, sendok kan ya? Kita sendok dicicip manis gitu. Terus kalau menurut kalian sudah dirasa 1 sendok manis, kalian bisa simpulkan nggak bahwa segelas teh ini pasti manis semua? Mungkin nggak kalian cicipi teh 1 sendok manis, udah deh manis, ternyata yang lain-lainnya itu nggak manis gitu. Ya. Nah, kalau kalian nyicipin tumpeng nih, Pak Is cicipin tumpeng di bagian mie sini, rasanya asin. Terus apakah Faiz bakal mengatakan seluruh tumpeng ini rasanya asin? Tidak. Kenapa tidak? Karena asin itu hanya mie-nya saja. Kalau misal nyicipnya ke bagiannya apa nih? Timun ya? Nah, kalau ke timun, kira-kira nanti rasanya apa? Hambar ya, apa sih rasanya, anyep gitu kan. Nah, kalau ke sini berarti rasa yang di sini bakal berbeda dengan yang di sini. Nah, yang seperti ini adalah contoh sampel namanya homogen. Artinya homogen itu kita ngambil sampel di bagian manapun itu sudah bisa mencerminkan keadaan dia yang sebenarnya. Kalau yang ini namanya sampel heterogen. Nah, kalau mengambil sampel yang heterogen seperti ini, kita nggak bisa pakai metode ambil dimanapun kayak ngambil teh. Harus ada metode tertentu agar rasa yang kita ambil tuh bisa mewakili rasa keseluruhan dari tumpeng. Gitu. Bisa dipahami perbedaan heterogen. Jadi kalian kalau mau mengambil sampling itu harus tahu populasi yang kalian ambil itu homogen atau heterogen. Kita ambil hanya sebagian, ini disebut sampel. Jadi sampel itu hanya mengambil sebagian dari populasi.
Sampel itu fungsinya apa? Dia digunakan untuk merepresentasikan populasi. Jadi mencerminkan keadaan populasi yang sebenarnya. Itu yang penting dari sampel. Oke, paham di sini? Oke. Nah, ada tes kasus. Nih, ada quick check. Dalam sebuah kabupaten terdapat berapa? 200 orang petani. Nah, ini ada 3 pernyataan. Di manakah di antara ketiga pernyataan tersebut yang benar? Pernyataan yang pertama, populasinya berjumlah 200 orang. Bagian sini betul atau salah? Kenapa betul? 200 orang petani. Berarti 200 orang petani itu sebagai populasi. Sekarang sebelah sini. Pernyataan kedua, sampel bisa saja berjumlah 220 orang. Kenapa salah? Populasinya 200, semestinya gimana sampelnya? Setengahnya. Oke. Intinya kurang dari 200, masalahnya jumlahnya berapa nanti kita belajar lagi metodenya ya. Oke, sekarang yang ketiga, boleh siapa saja. Bertanya pada sampel jauh lebih mudah daripada bertanya pada populasi. Betul atau salah? Oke, nah jadi ini salah satu contoh studi kasus dari pengertian sampel. Sampai sini ada pertanyaan? Ada, masih aman ya? Aman. Oke. Nah, yang paling atas, kalau informasi tentang populasi sangat terbatas, artinya apa? Kita tidak tahu berapa sih jumlah populasinya. Contohnya apa? Yang kita tidak tahu berapa jumlah populasinya. Petani sebanten, bisa dicari nggak jumlah populasi petani sebanten? Bisa. Kita datang ke BPS ketahuan, walaupun jumlahnya banyak juta, ribu, itu pasti kita dapat datanya. Satria, gimana? Kalau itu kayak kepuasan konsumen dari produk A misalnya. Iya, terus yang ditanya? Itu kayak kan populasinya itu yang mencoba produk A. Nah, produk A itu kan populasinya jadi diketahui. Pengunjung restoran bisa. Nah, bisa. Kayak gini, pengunjung restoran, kita kan nggak tahu pengunjung restoran kan selalu berubah kan. Nah, itu bisa pakai metode di atas. Yang sampel N lebih besar dari 1 per alfa kuadrat. Nah, alfanya itu adalah 1% atau sampai 10% tingkat error atau kesalahan yang kalian tetapkan ya. Nah, jadi kalian tentukan N-nya itu dengan seperti ini. Contoh, misal kalian menentukan errornya atau alfanya itu 5%, maka sampel yang harus kalian ambil itu harus minimal 400. Kalau kita ngambil alfanya 10%, maka N-nya itu paling tidak 100. Itu untuk sampel yang tidak kita ketahui populasinya dengan pasti. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah tahu, kayak tadi jumlah petani atau jumlah peternak. Nah, kalau itu bisa kita pakai rumus yang namanya formula Slovin. Rumusnya sampel sama dengan N besar itu jumlah populasinya dibagi 1 ditambah N dikali D. Nah, D itu sama, tingkat toleransi 1 sampai 10%. Nah, contohnya di sini, kita mau menganalisis produktivitas peternak ayam petelur di Kota Serang. Nah, terdapat 1000 petelur ayam peternak ayam petelur di Kota Serang berdasarkan skala usaha. Yang ambil D-nya 5%. Maka tinggal kita substitusi angka tersebut ke sini. Nah, diperoleh berarti dari 1000 orang peternak tadi kita harus mengambil minimal 285,71. Dan misal pas di lapangan nih, ternyata kalian dapetnya cuma 200, itu gimana? Udah keliling ternyata cuma dapat 200, gimana? Ayo, kan di sini harus 286. Ternyata kalian dapat cuma 200. Gimana jadinya? Gimana? Harus cari lagi, iya. Nggak bisa. Karena itu minimal sampel harus 286. Kalau dapatnya 300, kurangi. Nggak apa-apa tuh. Jadi kalau lebih nggak apa-apa. Justru kalau lebih kan ini minimal. Kalau lebih baik. Misal ada data, kalian minggu kemarin sudah belajar tentang data outlier. Kalau tiba-tiba data kalian ada yang outlier, itu bisa dibuang. Dan kalau dibuang, sampel kalian nggak berkurang kan?
Misal kalian pas ngambilnya 286, ternyata ada 5 data outlier kalian buang. Kalian kurang nanti kan datanya harus ke lapangan lagi, kan repot. Jadi lebih baik dilebihkan, kalau ada data outlier bisa dibuang, dan andaikan data itu normal, ya tetap kita pakai nggak apa-apa. Gitu. Bisa dipahami sampai sini? Dapat? Kenapa? 134, 100? Ah, 133,3. Kalau secara matematika itu kita ambil berapa? 33. Nah, kalau secara statistika lebih baik tetap dibulatkan ke atas jadi 134. Kenapa? Nah, 0,3-nya itu kan orang tapi sepertiga sepotongan ya. Kalau dia dibuang, jadi sampel kita berkurang nggak? Jadi kita lebih baik bulatkan ke atas karena lebih pun tidak apa-apa. Oke, paham sampai sini? Probability itu diambil dengan acak dan random, benar-benar random. Nah, kalau non probability ada keinginan peneliti. Contoh misal, ibu mengatakan ibu mau mengajak 5 di antara kalian untuk ikut ibu penelitian, misal. Nah, kalau ibu mau random, maka nama-nama kalian ibu tulis, masukkan ke dalam gelas gitu kan secara, nah kita kocok, kita undi, keluar 5 orang, ya sudah, itulah yang ikut. Tapi kalau ibu mengatakan 5 orang itu ada syarat, harus bisa bawa mobil, harus nilai matematikanya A, harus good looking contohnya. Berarti yang merasa tidak good looking sadar diri gitu ya. Benar. Itu namanya non probability sampling. Artinya ada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Kalau yang probability itu benar-benar random. Nah, ini ada 2. Ini dia metode yang paling simpel dari non probability dan probability. Nah, kalau yang simple random sampling ini bagian dari probability sampling. Kalau yang confident sampling ini bagian dari non probability. Confident sampling itu sering disebut juga dengan accidental sampling. Nah, ini kan ada populasi. Nah, kalau simple random, nah sampel dipilih secara random. Kayak tadi, misal sekelas ini ibu tulis list namanya, maka tinggal ibu undi keluar 5 orang yang mau ibu ambil. Nah, ini termasuk dalam simple random sampling. Atau kalau yang sekarang pakai random generate gitu kan, atau apalagi yang kalau pakai aplikasi di HP buat ngundi, spinner, spin wheel gitu. Nah, itu namanya simple random sampling. Artinya kita menentukan sampel tuh benar-benar acak tanpa tujuan apapun. Nah, kalau convenient atau accidental sampling, nah sampel dipilih, misal contohnya pada list pertama, 10 baris pertama ibu ambil. Absen kalian misal ada 30, maka yang diambil adalah 10 baris pertama. Cara lain confident sampling adalah mengambil sampel paling dekat dengan kita atau yang paling pertama kita temui. Contoh, misal ibu minta kalian penelitian ke mall, harus mencari 100 orang pengunjung mall dan bertanya kepada mereka apa tujuan kalian datang ke mall gitu. Nah, maka kalian akan bertanya kepada 100 orang yang paling mudah kalian temui. Kalian kan nggak mungkin nanya ke ke orang-orang namanya siapa terus kalian undi, nggak mungkin kan? Maka kalian bertanya kepada siapapun yang kalian temui sampai target jumlah sampel yang diambil itu terpenuhi. Nah, itu namanya confident sampling. Kalau yang ini diundi pakai alat apapun yang bisa membuat undian tuh benar-benar peluang keluarnya sama gitu setiap orang. Sampai sini bisa membedakan confident sama simple. Nah, terakhir ada tes, kita lihat bedakan ini termasuk dalam metode mana. Ntar ini ibu panggil salah satu. Oke, enggak. Satu itu cocoknya pakai metode apa? Setiap orang ke-10 yang menaiki pesawat diberi kuesioner. Kenapa masuk yang mana, Enda? Nomor 1. Kenapa masuk systematic sampling? Karena kan tadi ada contohnya yang tadi per 3, setelah 3 orang. Ini berarti setiap orang yang ke-10 naik itu bakal dikasih kuesioner jadi 10, 20, 30. Oh gitu, jadi 10, 20 termasuk dalam
Sistematik sampling yang lain setuju nggak pendapatnya Ndak? Katanya yang nomor 1 itu termasuk dalam sistematik. Setuju? Oke. Sekarang yang nomor 2, Razi. Kegiatan tersebut. Simple random sampling. Kenapa pakai simple? Karena semua petani memiliki kesempatan yang sama untuk diambil pada Oke. Yang lain setuju? Oke. Yang ketiga, Anissa Zulik. Silakan. Nah, singkong keju. Jadi kalian jadi sebagai apa? Pedagang singkong keju. Pokoknya kalian pilih 20 orang pertama yang lewat. Kenapa termasuk accidental sampling? Yang pertama yang dipilih. Yang lain? Setuju? Masuk accidental apa tadi? Accidental sampling. Jadi yang nomor 1 tadi, karena kita hanya akan memberi kuesioner atau bertanya kepada setiap orang ke 10. Artinya kelipatan 10 kita hitung. Ada yang masuk 1, 2, sampai 10. Berarti kita kasih kuesioner. Nanti berikutnya penumpang ke berapa? 20. Terusnya 30 dan penumpang pesawat paling berapa orang tuh? Hanya sedikit ya nanti. Nah itu disebut dengan systematic sampling. Nah yang kedua itu yang beneran random. Jadi kita ada nama-nama petani, kita hanya mengambil 20 orang. Kita undi. Nah itu namanya simple random sampling. Nah kalau yang ini kita seolah-olah jadi pedagang singkong keju. Pokoknya kita mau tanya ke 20 orang pertama yang lewat. Langsung kita tanya. Gak peduli dia itu anak kecil, orang tua, kakek-kakek atau apapun nggak lihat dia pekerjaannya apa kita. Pokoknya 20 orang pertama yang lewat kita tanya. Suruh mengulas kira-kira singkong keju kita enak atau tidak. Nah ini termasuk apa tadi? Nama lainnya tadi? Convenient sampling. Oke, sampai materi ini pertemuan hari ini untuk metode sampling. Minggu depan kita masih bahas ini ya. Berapa metode yang sudah Ibu bahas tadi. Untuk pertemuan berikutnya, Tara, apa nih? Nah, oke, ini project buat kalian. Kalian silahkan cari studi kasus ya. Jadi real studi kasus yang ada di lingkungan kalian. Boleh di lingkungan kampus, di kosan, atau di desa kalian, di tempat tinggal kalian. Dan buat studi kasus tuh yang cocok dengan metode sampling yang tadi Ibu pelajari. Nah itu boleh kalian kasusnya pakai yang mana? Ntar. Mau ke semua kasus atau salah satu nih? Salah satu aja. Oke, kalian lihat di lingkungan sekitar kalian dari dari metode-metode tadi mana yang cocok untuk kasus tersebut. Silakan jelaskan kasusnya apa yang mau kalian teliti dan bagaimana cara pengambilan sampel. Yang selanjutnya sudah selesai. Oke. Oke, sudah cukupkan hari ini. Jangan lupa dikerjakan project dan tugasnya. Silahkan kalian pelajari kembali. Dan pelajari juga untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar tadi apa? Purposive sampling sama snowball sampling. Nah, purposive sama snowball itu adalah metode sampling yang kita tuh kalau tidak mau pakai minimal sampel tadi. Jadi kalau tadi kan dari berapa 1000 orang harus ngambil 200. Kalau snowball sama purposive itu kita tidak ada minimal sampel. Itu biasanya lebih memudahkan kalian karena tidak harus mencari jumlah sampel dalam jumlah yang banyak. Oke, silakan sambil kalian cari referensinya. Minggu depan kita bahas. Sampai sini ada pertanyaan? Ya boleh. Ada, Desita mau tanya. Boleh. Tugasnya karena ini hanya satu judul ya, kalian kerjakan secara individu. Oke, lihat di lingkungan kalian yang kira-kira cocok untuk metode ini. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, Ibu akhiri pada pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.